Halo teman-teman, di tangan saya ini sekarang sudah ada handphone Realme 5. Jadi kasusnya di sini ada LCD on off dan fleksibel volume. Saya akan perlihatkan teman-teman bagaimana cara mengganti tombol on off sama tombol volume saja. Oke, pertama kita lakukan pembukaan back cover dulu. Sini back cover ada lem di belakang. Setelah kita lepas back covernya, kita bisa menggunakan pemanas atau bisa langsung congkel saja kalau lemnya sudah lembek. Kita lakukan pembukaan baut untuk cover belakang. Jadi untuk cover belakang ini teman-teman ada dua tipe, ada yang langsung lengket, ada juga yang menggunakan lem dan baut seperti HP Realme 5. Ada beberapa tipe handphone juga yang tidak menggunakan baut, jadi dia langsung buka cover belakang kayak zaman Nokia dulu. Setelah kita melepaskan semua baut, kita lepaskan kembali frame atau ini casing belakang. Untuk pembukaan casing belakang ini kita harus lebih teliti karena di sana ada fleksibel fingerprint khusus untuk Realme 5 ini, dan beberapa tipe lain yang menggunakan fingerprint itu kita harus hati-hati jangan sampai fleksibelnya sobek. Oke, karena kasusnya tombol on off, jadi kita kembali cek. Ya, on off nya sebetulnya bisa masih berfungsi, hanya sudah itu switchnya sudah kalah guys ya. Setelah kita coba volume juga seperti itu, jadi kalau kita pencet dari dalam itu berfungsi. Itu biasanya karena switchnya itu sudah kalah. Untuk pergantian, untuk teman-teman yang punya fleksibel on off atau volume, itu gampang saja, tinggal kita lepas. Nah, ini kita cek kembali tombol luarnya, apakah tombol luar juga bermasalah atau hanya tombol dalam saja. Setelah dicek ternyata hanya tombol dalaman yang bermasalah, sedangkan karet luar itu masih utuh guys ya. Oke, kita lepaskan mesin karena tombol on off, fleksibel on off ini ditindis atau posisinya ada di bawah mesin. Jadi kita lepaskan dulu mesin handphonenya. Kita buka kembali baut yang mengunci mesin. Setelah itu kita lepaskan kabel antena. Untuk kabel antena hati-hati cungkilnya guys ya, karena disitu soketnya itu lumayan kecil dan gampang tercabut. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita lepaskan mesin, itu kita tinggal congkel saja, congkel fleksibelnya. Ini juga semua perlu kehati-hatian guys ya, kehati-hatian dan ketelitian. Takutnya jangan sampai saat kita mencongkel atau kita menarik seperti ini, itu bisa sobek fleksibelnya. Setelah kita congkel, ini kalau kita punya fleksibel persiapan atau cadangan, itu kita tinggal ganti saja guys ya. Yang lama tinggal dibuang, kita ganti fleksibel yang baru. Cuman karena saya tidak punya semua jenis fleksibel, jadi saya hanya ganti tombol on off nya saja. Untuk penggantian tombol on off cukup kita panaskan solder dan kita letakkan saja di atasnya. Letakkan di atas solder. Setelah kita taruhkan plug, itu kita tinggal lepas saja tombolnya. Itu sudah terlepas guys ya, dan kita bersihkan kembali. Ada sisa-sisa lem yang ada di bawah tombol on off ini. Setelah tombol on off terlepas, ini kita cek jalur guys ya, karena tombol on off ini ada dua tipe dia. Ada yang jalur vertikal, ada yang jalur horizontal seperti yang ada di gambar ini.
Jadi kalau jalurnya vertikal atau horizontal, kita carikan tombol on off yang untuk kita tempelkan itu yang sama juga jalur on off-nya. Misalnya universal atau horizontal. Ini setelah saya cek itu jalurnya horizontal guys ya. Jadi bawah, jalur bawah, negatifnya di bawah, positifnya di atas atau sebaliknya. Oke, kita tinggal carikan tombol on off yang bagus, dan untuk pembukaannya, pelepasannya sama kayak kita melepas tadi. Setelah kita lepas, kita tinggal tempelkan kembali. Ini cukup mudah guys ya, tapi ini semua butuh kesabaran dan pengalaman. Jadi ini kelihatannya mudah, kalau sudah sering melakukannya itu akan sedikit terlihat mudah. Untuk yang vertikal itu lebih sulit dibanding yang horizontal. Oke, setelah on off jadi, kita buka kembali tombol volume. Karena kasusnya tadi ada 2, volume dan atas. Ini pada prinsipnya untuk tombol volume, cara pelepasannya sebetulnya sama persis saat kita melepaskan tombol on off. Ada beberapa tipe handphone itu yang tombol on off-nya itu satu fleksibel bersamaan dengan volumenya. Tapi untuk Realme 5 ini on off terpisah, volumenya terpisah sendiri. Jadi untuk pengerjaannya sama guys ya, sama dengan kita melepas tombol on off tadi. Jadi caranya kita taruhkan flux sedikit, terus setelah tertekan flux kita tempelkan juga di atas solder yang sudah dipanaskan. Untuk pengerjaannya sama dengan tombol on off. Jadi sebetulnya semua tipe handphone sistem kerjanya atau pelepasannya sama kayak ini. Jadi untuk memperlancar kita tinggal ambil saja tombol yang rusak, terus kita coba angkat lepas, karena prinsip kerjanya akan sama saja. Kita bisa karena terbiasa. Untuk jalurnya saya tidak cek kembali guys ya, karena biasanya kalau on off-nya jalurnya atas bawah, itu biasanya volumenya juga seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau jalurnya vertikal, on off-nya juga itu vertikal. Jadi saya tidak cek kembali jalurnya, cuman saya langsung lepas. Setelah lepas saya bersihkan, dan boleh ditambahkan timah kalau misalnya sebaiknya timah yang lama dilepas semua. Untuk pelepasan itu harus dihati-hatikan lagi guys ya, jangan sampai timahnya semua terlepas sampai ke jalurnya, itu agak repot lagi tuh. Kita kembali tambahkan timah. Jadi saya ulangi lagi, prinsip kerjanya sama dengan kita melepaskan tombol on off tadi di awal. Ini saya lakukan karena saya tidak mempunyai cadangan untuk fleksibel yang utuh. Jadi alternatifnya saya harus mengganti tombolnya saja. Jadi cara penggantiannya seperti ini. Kalau teman-teman punya fleksibel yang utuh, itu tidak perlu lagi dilepas-lepas kayak begini. Itu langsung ganti saja satu set. Seperti itu. Jadi tidak repot lagi. Ini saya lakukan karena untuk cadangan saya, stok saya itu tidak semua tombol atau fleksibel itu saya ready. Jadi saya hanya ganti-ganti tombol saja. Biasa di online itu ada hanya jual tombol saja, itu yang flex tombolnya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Tuh, tinggal kita beli saja satu pieces, satu bungkus, itu sudah cukup banyak. Jadi kita hanya ganti-ganti saja. Jadi kalau ada kerusakan tinggal ganti. Seperti itu. Prinsip kerjanya sama. Setelah kita lepas juga tombol on off yang kita rasa tombol on off-nya masih normal atau masih bagus atau belum lengket. Setelah itu kita pasang kembali. Pemasangannya juga sama seperti tadi, tinggal dipanaskan soldernya, tinggal ditaruh saja di atas solder.
Setelah itu tempelkan tombol on off di atasnya. Sudah, tinggal dipencet-pencet sedikit. Tuh, udah jadi. Jadi kita lakukan pergantian semua tombol untuk on off-nya atas bawah itu. Biasanya hanya salah satu yang rusak. Makanya itu saya pribadi sebelum mengeksekusinya itu saya cek semuanya apakah tombol semuanya rusak atau misalnya sudah haus. Itu daripada kita gantinya sebelah-sebelah, mending sekalian yang haus kita ganti saja semuanya. Apalagi tombol on off-nya kita ready banyak, kita ganti saja yang semuanya yang sudah mulai haus, biar itu user juga puas. Jadi setelah pergantian, jadi saat volume bawah rusak, terus ternyata volume atas normal tapi sudah haus, itu tinggal diganti saja. Takutnya kita hanya ganti satu bawah misalnya, setelah bermasalah atasnya, itu dia akan kembali lagi. Takutnya kita yang disalahkan, dianggap kita tidak profesional. Padahal ternyata sebetulnya mungkin keluhannya hanya tombol bawah, seperti itu. Jadi mending kita ganti saja semuanya. Oke, setelah itu sudah jadi. Setelah jadi semua kita tinggal pasang kembali guys ya. Pasang kembali itu tadi sebelum kita mencongkel fleksibelnya, itu ada juga lem di bawahnya. Ada lem buat nempel fleksibelnya, itu kita tinggal bersihkan saja. Setelah kita bersihkan, kita taruh lem kembali biar kembali lengket karena lemnya tadi kita sudah lepas. Jadi kita tinggal pasang kembali, bersihkan, taruh lem sedikit, sudah tinggal dipasang kembali. Jadi itu step by stepnya untuk pergantian tombol. Pada prinsipnya semua tombol itu hampir sama, yang membedakan itu hanya jalur positif negatifnya saja. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ada seperti gambar tadi, itu boleh di playback. Untuk mengetahui posisinya, kita tinggal lakukan pengecekan menggunakan multitasker. Apakah dia vertikal? Kalau dia vertikal, kita carikan tombol penggantian itu yang vertikal juga. Kalau dia horizontal, kita harus gantikan tombol juga yang posisinya horizontal. Seperti itu. Setelah sudah jadi, setelah sudah ganti, kita tinggal rakit kembali, pasang kembali. Oh ya, ini mungkin ada yang bertanya kenapa ini baterainya dilepas, kenapa LCD dilepas. Karena kebetulan HP ini, itu yang saya kerjakan, kasusnya itu ada kerusakan tombol on off, kerusakan tombol volume, dan kerusakan LCD. Jadi saya ini akan menggantikan juga LCD-nya, makanya tadi baterainya saya lepas. Seandainya LCD normal tanpa melakukan pergantian LCD, itu baterainya tidak usah dilepas guys ya, langsung lepas saja fleksibel yang melengket, fleksibel baterai, fleksibel LCD sama PCB, soketnya tinggal lepas saja baru angkat mesin. Ini di sini posisinya baterainya terangkat karena memang saya juga akan melakukan pergantian LCD. Hanya di sini saya hanya kasih contoh saja untuk pergantian tombol on off. Sama tombol volumenya. Seperti itu. Ini setelah sudah jadi, sebelum kita lakukan pemasangan LCD atau pergantian, itu bisa kita coba kembali. Kita coba kembali tombol on off-nya apakah berfungsi, begitu juga dengan volumenya apakah sudah berfungsi normal. Oke, setelah kita pasang, ini saya hanya mencoba kembali untuk volume on off. Oke, kita lihat handphonenya sudah nyala, artinya tombol on off-nya sudah kembali berfungsi. Jadi sekian dan terima kasih.